aku Uti, aku sebagai digital content creator di 7 Bulan Studio. Awal kenal 7 Bulan itu sekitar awal tahun 2018. Waktu itu aku dikenalin melalui teman ke Mbak Tia yang pada saat itu lagi cari content creator buat 7 Bulan Studio. Waktu itu aku tuh sejujurnya belum pernah dengar 7 Bulan Studio, maaf ya Mbak Tia. Jadi waktu itu pas aku cek ya, aku cari tahu tentang 7 Bulan Studio. Di situ aku kayak ngerasa wah, menarik banget gitu, seru banget nih kayaknya kalau aku handle kontennya 7 Bulan Studio gitu, karena berkaitan dengan motherhood dan seputar tentang kehamilan gitu. Di situ aku kan kayak passionate banget gitu tentang hal itu gitu. Jadi waktu itu aku akhirnya mulai jadi content creator di 7 Bulan Studio deh. Halo, perkenalkan saya Gita. Saya adalah video creator di 7 Bulan Studio. Awal mula saya mengenal 7 Bulan itu sekitar 5 tahun yang lalu, tepat waktu 7 bulan baru pembukaan. Jadi waktu pembukaan 7 bulan saya lihat ada di sosmed, lalu saya ngerasa, wah ini kan tempat yang saya cari-cari. Jadi waktu usia kehamilan saya sekitar 4 bulan, saya membaca buku tentang gentle birth. Nah, di situ saya sangat terinspirasi dan menjadikan kayak goal saya bahwa saya ingin melahirkan secara gentle. Nah, untuk itu kan saya butuh satu provider dan mungkin satu tempat di mana saya bisa mempelajari itu lebih lanjut, karena saat itu kan hanya baca di buku. Lalu pas banget 7 bulan baru buka dan itu deket banget sama rumah saya, jadi saya sangat-sangat bersyukur dan merasa berjodoh. Jadi saat 7 bulan baru buka itu saya langsung ikut prenatal yoga dan ikut kelas childbirth education-nya, dan juga saya pakai doula dari 7 bulan. Halo, saya Senia Arwita, saya graphic designer di 7 bulan. Asal mula kenal 7 bulan lebih intimate. Itu waktu saya bikin websitenya 7 bulan. Saya tuh mesti nulis ulang vision sama mission, sama mesti nulis ulang itu print-printan yang ada di kanvas depan di studio di Bintaro. Itu ceritanya tuh panjang di situ, cuman ceritanya tentang gimana perempuan itu yang akan menjadi penerus cikal bakal the next generation. Seorang ibu, seorang perempuan yang sehat lahir dan batin, itu dia akan menjadi heart of the family. Jadi gimana dia bisa merangkul suaminya, mendukung dengan penuh, dengan bijaksana. Dia juga bisa berdaya dan berupaya buat dirinya sendiri dan keluarga. Dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, dan gimana dia bisa menyehatkan dirinya dan membawa nutrisi yang baik buat bayi yang dikandungnya. Itu semuanya tuh akan kebawa ke next generation. Gimana si anak itu akan berpikir, gimana si bayi itu dari asal mula waktu dia masih di perut itu menjadi sehat. Itu vision yang luar biasa sih menurut aku ya. Dan aku sebagai perempuan jadi merasa bangun. Itu yang bikin aku stay dan merasa bangga menjadi bagian dari 7 bulan. Yang bikin aku semangat join di tim 7 Bulan Studio ini karena aku senang untuk sharing gitu ya, konten-konten yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan juga visi misi 7 bulan itu menurut aku bagus banget, karena 7 bulan tuh ingin mendampingi dan mengedukasi mulai dari pasangan yang baru merencanakan kehamilan hingga pasangan yang akan melalui proses persalinan gitu. Sebenarnya cukup menarik ya, karena awalnya kan berawal dari klien. Nah, ketika menjadi klien ini juga saya bisa dibilang cukup langganan lah ikut kelas di 7 bulan.
itu awalnya juga karena memang selain saya butuh mengedukasi diri, saya juga punya kebutuhan untuk bisa punya komunitas baru sebenarnya. Jadi ketika misalkan teman-teman lama saya itu atau teman-teman sepermainan yang biasanya itu kan belum tentu ada di fase motherhood yang sama. Jadi saya ngerasa saya memasuki dunia baru, saya butuh support system, dan memang waktu itu berharap bisa dapat di Nuju Bulan. Ternyata memang alhamdulillahnya saya ketemu sahabat-sahabat baru di Nuju Bulan, itu buat saya berkah dan rezeki banget sih. Nah, saat itu karena juga makin intens ikut kelas di Nuju Bulan, bisa mengenal Mbak Tia secara personal, lalu ditawarin lah, kamu bisa bikin video gitu. Oh bisa Mbak, karena aku kan emang senang nonton film gitu, jadi aku suka videoin anakku. Nah dari situ Mbak Tia minta tolong untuk videoin beberapa event, lalu ternyata jadi rutin dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah karena awalnya dari dari hobi, lalu kemudian juga dari temen, jadi sebenarnya nggak kayak kerja sih. Nah itu yang buat saya seneng ya, karena kerja tapi nggak seperti kerja, udah gitu dikelilingin sama para ibu yang atau sahabat-sahabat juga yang punya tujuan yang mostly sama. Kita sama-sama ingin memberdayakan diri, sama-sama ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi ibu yang lebih baik lagi, karena spiritnya Nuju Bulan itu yang empowering women ya. Jadi Nuju Bulan udah seperti keluarga baru sih buat saya. Vision sama missionnya. Terus menjadi bagian dari tim digital Nuju Bulan itu enaknya karena aku udah lama juga kan di sini ya, udah dari tahun 2016. Jadi seiring dengan berjalannya waktu aku udah mulai tahu nih kira-kira seleranya seperti apa. Terus brandnya itu mau dibawanya tuh ke arah mana itu udah kebayang. Jadi back and forth buat desain, approval desain itu udah nggak terlalu ribet. Dan semuanya kan soal selera ya, jadi udah lumayan matching lah, tim secara keseluruhan itu saling mendukung. Soalnya terus terang aku sendiri tuh punya ups and down, kadang pede, kadang nggak pede, kadang pikirannya macam-macam ini itu. Cuman feedback yang didapat itu positif, dan kalaupun ada kritik tuh dengan cara yang baik gitu, tidak saling menjatuhkan tapi saling membantu, kemudian saling mendukung. Itu aku dapat banget di Nuju Bulan. Jadi kalaupun aku lagi merasa down, itu nggak down banget. ada positive encouragement yang bikin jadi naik dikit ya. Pengalaman melahirkan waktu anak pertama aku tuh tahun 2015. Jadi waktu itu pas mau melahirkan itu kan sebelumnya aku kayak belum terlalu tahu banyak ya, ada kelas kayak di Nuju Bulan Studio ini. Jadi kayak aku lumayan cukup baca-baca gitu tentang tips-tips untuk melahirkan kayak gitu, tapi belum terlalu tahu harus kayak gimana gitu, karena yang aku tahu itu yang melahirkan kan memang hal yang natural ya. Jadi ya udah aku nggak terlalu gimana banget gitu sih persiapannya, kayak cuma ikutan kelas hamil kelas yoga hamil gitu pas di rumah sakit, lebih ke kayak gitu aja sih. Nah terus pas anak kedua, lahir anak kedua, pas mau melahirkan anak kedua itu aku karena ngeliat pengalaman yang sebelumnya, aku pengen lahir anak kedua ini tuh bener-bener sesuai dengan yang keinginanku gitu, dalam artian aku pengen lebih berdaya gitu saat proses persalinan gitu loh. Jadi
dengan cara waktu itu aku ikutan kelas-kelas di 7 bulan kayak gitu. Jadi pas proses melahirkannya juga jadinya lebih nyaman juga karena aku udah lebih tenang dan udah punya pegangan lah gitu untuk melahirkan yang lebih percaya diri kayak gitu sih. Untuk tips untuk ibu hamil dan yang mau melahirkan, menurut aku sih ikutan kelas-kelas kayak yoga, persiapan persalinan, menyusui itu sangat penting banget sih, supaya nantinya kita itu lebih lebih tahu, lebih tenang, lebih berdaya pas prosesnya kayak gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan birth plan saya. Jadi dari awal yang tadi kenal 7 bulan, lalu ikut child birth education, lalu saya bikin birth plan-nya bagaimana, lalu alhamdulillah semuanya dilancarkan. Waktu itu saya home birth di rumah, didampingi oleh doula dari 7 bulan juga dan bidan. Nah saat itu memang bersyukur sekali sih karena mungkin saat itu apa yang saya tahu adalah itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah jadi kayak ngerasa sangat bersyukur sempat mengedukasi diri tentang bagaimana persalinan yang nyaman, yang juga aman buat ibu dan anak, tapi tetap bisa gentle gitu. Terus tips buat moms dan bumil di luar sana, terutama buat moms yang baru kali ya. Jadi waktu itu mungkin kalau hamil, mungkin kalau misalkan merasa satu tantangan ketika kehamilan, ya dinikmati saja, dan justru saat kehamilan itu adalah saat-saat yang tepat untuk kita mengedukasi diri, untuk kita mempersiapkan, karena ketika sudah melahirkan akan ada fase baru lagi, dan kuncinya sih jangan sampai clueless aja sih ketika sudah ada bayi, lalu misalkan ada satu tantangan, misalkan ada masalah tertentu. Nah itu biasanya kalau kita tidak siap dengan ilmu yang cukup, biasanya mungkin bisa panik, lalu mungkin masalahnya mungkin tidak akan cepat diatasi. Nah jadi saran saya ketika memang masih hamil, dinikmati saja, dan itu momen-momen yang penting juga sih untuk kamu mengenal diri kamu, karena ketika sudah ada anak, bisa dibilang mungkin hampir 24 jam mungkin waktumu akan tersita untuk anak gitu ya. Jadi sangat penting untuk kamu bisa mempersiapkan diri dan mental bahwa ketika sudah ada anak bayi, ada satu makhluk yang punya yang kehidupannya sangat bergantung sama keberadaanmu gitu. Jadi mungkin adaptasi itu yang perlu disiapin sih. Kalau untuk tips buat moms, setiap fase dalam motherhood itu kan gimana ya, kayak eskalatif ya. Jadi mungkin ketika kita baru melahirkan tantangannya apa, lalu nanti anaknya sudah memasuki fase baru, misalkan empati, tantangannya baru lagi, lalu nanti belajar berjalan, tantangannya tambah lagi. Nah mungkin ada kalanya merasa lelah, ya dinikmatin saja sih, karena fase itu nanti nggak akan terasa, akan tiba-tiba lewat aja gitu. Jadi pastikan nanti ketika menjalani itu ya dinikmati. Yang penting jangan lupa tetap mengedukasi diri, tetap memperbaiki diri, dan tetap siapkan satu ruang untuk dirimu sendiri supaya kamu juga bisa fulfill apa yang kebutuhan dirimu sebagai seorang pribadi gitu. Melahirkanku dua-dua sesar karena aku pada waktu itu belum kenal 7 bulan, belum kenal juga gentle birth, belum kenal juga option-option dan yang sebenarnya apa yang terjadi ketika melahirkan normal. Jadi yang aku tahu pada waktu itu adalah this is a medical condition yang lebih baik diserahkan pada ahlinya, medical people.
dan pemahamanku pada waktu itu, cerita yang aku dapat, karena pada waktu itu semuanya lahiran normal, itu sakit. Dan kalau sesar itu rasa sakitnya bisa dikurangin. Tapi ternyata perjalanan melahirkan itu memang macam-macam dan gak ada yang benar atau gak ada yang salah, tapi semuanya kaya dan lebih baik dijalani sebelum diputuskan mau yang mana. Dan lebih baik diketahui sih optionnya apa aja, pilihannya apa aja, sehingga bisa memutuskan dengan lebih bijaksana. Itu jadi tips buat Bumil dan para moms di luar sana adalah cari tahu. Jadi untuk Bumil cari tahu tentang proses kelahiran seperti apa, proses merawat bayi itu seperti apa. Buat para moms cari tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik, pelajari aja tipe-tipenya, pelajari aja, dapat ilmu yang banyak, jadi koleksinya banyak. Nanti tinggal mau dipraktekin dan yang cocok buat saya itu yang mana, buat keluarga saya itu yang mana. Meskipun pada prakteknya pasti susah, cuman kalau udah punya idealnya dan kira-kira yang cocok yang mana tuh jadi lebih mudah, lebih nggak clueless, lebih nggak patah semangat. ada caranya, itu bisa lebih positif lah, dia bisa lebih hopeful. Menurutku aku nih orangnya sepertinya ambivert. Jadi tadi aku pikir aku nih introvert ya. Jadi aku ini bisa jadi orang yang beda banget dengan orang yang sudah dikenal gitu, udah deket gitu, dan bakal beda banget juga sama orang yang baru dikenal gitu, kayak bakal beda banget gitu loh. Jadi aku bisa jadi introvert kalau belum terlalu kenal aku gitu. Kalau udah kenal banget sama aku bisa jadi extrovert kayak gitu. Cuma ya memang aku lebih ke introvert sih gitu. Jadi kayak punya bisa beradaptasi sih lebih tepatnya gitu. Kayaknya sih itu menarik kayak. Saya suka nonton film. Kalau dulu sebelum pandemi saya bisa nonton bioskop sendirian, dan itu mungkin bisa seminggu sekali saya akan meluangkan waktu. Malah justru sebenarnya saya lebih senang nonton sendiri, karena kalau sendiri tuh bisa fokus nonton gitu ya, jadi gak ada yang ngajak ngobrol. Segitunya ya. Tapi semenjak pandemi ini karena gak bisa ke bioskop, jadi beralih ke drama Korea. Kayak kemarin udah, jadi aku say happy birthday aja ya. Happy birthday 7 bulan, 5 tahun. It's been lumayan, udah masuk toddler. 5 tahun udah mau masuk preschool. Semoga di tahun ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya, 7 bulan bisa terus berkembang, bisa terus spread the good news to moms, to women out there, dan menjadi tambah lama tambah besar. Se-Indonesia, sedunia, I don't know. Keep dreaming. Happy birthday 7 bulan.